Gak banyak persiapan, padahal 1 hari sebelum berangkat badan sudah ngilu-ngilu dan terasa tidak enak badan, terasa hangat mau demam. Nah, pagi keesokan harinya alhamdulillah tubuh sudah merasakan fit yang luar biasa. Gak tahu kenapa pagi itu juga beres-beres dan beli logistik, langsung deh berangkat solo trip. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Jam 10 pagi berangkat dari rumah tercinta di Binjai. Tiba Medan, Kampung Lalang jam 10:21. Gak ada singgah-singgah, jalan aku pacu kencang terus tanpa berhenti-berhenti. Sebenarnya 1 hari sebelum berangkat di siang dan malam harinya aku itu udah minum obat. Alhamdulillah atas izin Allah pagi badan terasa sehat bugar. Oh iya, sebelum solo trip ini sebenarnya aku udah ajak beberapa kawan ya. Qadarullah pada nggak bisa. Emang ada pemaksaan karena walau mereka bisa atau tidaknya aku tetap berencana pergi walau sendiri. Tapi ya itu prepare-nya di pagi hari mau berangkat. Nah, ini aku udah di jembatan Sungai Ular jam 11:28. Tahu kan jembatan ini? Masa nggak tahu? Hehehe. Alhamdulillah setelah kurang lebih perjalanan hampir 2 jam, akhirnya aku udah tiba di Masjid Kebanggaan Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Kecamatan Teluk Mengkudu. Alhamdulillah 12.25 sampai di tebing tinggi. Hanya sebatas merenggangkan pinggang, meringankan pantat yang gebas, cuci mata, lihat keindahan Masjid Agung, aku lanjut lagi perjalanan. Walau rasa pantat masih terasa kebas-kebas. Setelah melewati beberapa perkebunan tadi, ini aku tiba pula di Kabupaten Simalungun yang hanya beberapa menit lagi dekat dengan kota Pematang Siantar. Hampir setengah jaman keliling kota Pematang Siantar, perut sudah nggak bisa diajak kompromi. Aku berhenti untuk makan siang dan yang pastinya makan di rumah makan Minang dong. Hehehe. Perut sudah terisi, pikiran dan semangat berkendara pun sudah stabil. Perjalanan kupacu semaksimal mungkin. Nah, ini aku udah di jalanan nanjak, cuaca sudah mulai sejuk karena daerah perbukitan, ditambah sudah sore hari juga sih. Perjalanan 5 jaman solo trip ini, alhamdulillah aku tiba pula di Gapura, Kota Parapat. Langsung disuguhi indahnya Danau Toba dari tepi jalan raya. Dan ini adalah bagian jalan lintas timur Sumatera. Alhamdulillah
sampai kita di Parapat. Istirahat dulu kita ya sebelum nyebrang ke Samosir. Setelah dari sini santai sejenak, aku bakalan keliling kota Parapat dan pengen singgah ke rumah pesanggerahan Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Kita singgah di pesanggerahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Kita lanjut ke pelabuhan Haji Bata, mau nyebrang. Nunggu kapal mau nyebrang ke Pomo. Sekitar jam 5.15 nunggu kapal penyeberangan ke Pomo. Kita lagi nunggu penumpang yang lainnya. Nunggu penuh kali ya. Gak butuh waktu lama, hanya beberapa menit nunggu, kapal pun berangkat menuju Pulau Samosir, tepatnya di Pelabuhan Tomo. Mungkin karena ini kapal kecil ya, dan ternyata orang yang nyebrang sedikit banget. Hanya ada beberapa orang saja. Dan aku pun langsung menuju kursi-kursi penumpang. Dalam aja lah, yes. Astagfirullahaladzim. Oke, kapal mau berangkat ya, teman-teman. Oke, kita berangkat dari Haji Bata. Penyeberangan sekitar 20-30 menitan. Kayaknya. Dengar cerita salah satu penumpang yang udah lama banget gak ke Danau Toba. Dulu sebelum berkeluarga sempat tinggal di kota Pangururan sekitar 15 tahunan yang lalu. Nah, kali ini akhirnya dia bawa keluarganya ke sini. Dia bilang di sini udah banyak perubahan dan dia pun rasa bahagia banget bisa bawa keluarganya ke sini. Terlihat dari raut wajahnya, awak pun ikut bahagia. Pas sampai, terlihat juga raut wajahnya yang rasa-rasa mau nangis, mungkin teringat masa-masa dulu ya. Dari Pelabuhan Tomo, aku melipir ke kiri, ambil jalur menuju Onandunggu, mau cari spot untuk camping. Setengah 7 pagi sore kita singgah ke air terjun yang ada di Samosir, tapi air terjunnya kering. Aduh, kering, musim kemarau, air terjunnya kering. Jam 6:30 menitan sore menjelang maghrib, aku pun tiba di jalan longsoran yang viral di media-media kemarin. Ternyata perbaikan jalannya belum selesai. Setelah perjalanan 43 menitan dari Pelabuhan Tomo, aku malah nyasar. Tapi untungnya di sini dapat melihat matahari terbenam yang asli cantik betul. Tanya beberapa orang di sini, aku bertanya tempat yang bisa camping. Asli di sini aku nggak tahu sama sekali. Malah hari udah mulai gelap, jalanan sunyi, lampu motor kecerahannya terbatas. Alhamdulillah jam 7 malam aku pun ketemu spot camping. Ya udah aku langsung masuk. Ternyata udah ada beberapa tenda sudah berdiri kokoh. Kirain sepi juga tadinya. Hadeh.
Setelah ngecamp di kawasan Onan Runggu, kita mau ke, belum tahu kemana, kita ikut aja perjalanan hari ini. Ini udah jam setengah 10, kita mau gerak dulu ya. See you. Pulau Samosir sejauh 13 km. Perjalanan masih berlanjut. Jam 10-an pagi tapi panasnya udah mulai menyengat. Di perjalanan dari Bukit Sipira ini aku asli banyak berhenti karena banyak view-view terbaik, sayang rasanya untuk dilewati. Jadi sebenarnya niat yang udah dikumpulkan pagi hari tadi, tujuannya ini main ke salah satu masjid dengan view terindah di Pulau Samosir. Anda sudah sampai. Masjid Nurul Islam, masjid yang berada di Jalan Asiti Samosir, Desa Tambun Sukean, Kecamatan Onan Runggu. Jam 10 lewat kita berhenti di Masjid Nurul Islam Onan Runggu. Salah satu masjid terindah di sekitaran Danau Toba. Airnya lagi bening-bening. Bening. Cerita punya cerita, ternyata masjid ini sudah mengalami perombakan atau renovasi sejak tahun 1930. Dan DKM masjid ini juga salah satu keturunan orang yang ikut andil dalam pembangunan pertama sejak awal masjid ini mulai dibangun. Kemudian, kakek atau orang tua terdahulu dari DKM ini adalah salah satu orang yang menyebar agama Islam di pulau ini loh. Wah, Masya Allah banget ya. Setelah beberapa jam dari Masjid Nurul Islam, kita mau berangkat lagi, gerak ke arah Pangururan. Dua jaman nyantai di sini, jam 1 lewat 18 menit aku pun bergerak keluar, mau melintas ke daerah kota Pangururan yang udah menjadi kawasan wisata modern. Jadi buat kalian yang nggak tahu Samosir, jangan nyangka di sini itu jauh dari suasana perkotaan ya. Hehehe. Kita singgah di desa dekat Onan Runggu ya. Nih ada pantai, kayak pantai gratis. Setelah dari masjid untuk nyantai, lalu tadi singgah main ke desa-desa pemukiman warga, perjalanan aku lanjut melintas tanpa batas. Hehehe. Sesampainya di Kecamatan Nainggolan, aku berhenti bentar untuk makan siang di rumah makan Padang. Asli, Padang banget masakannya. Siap makan siang, melipir lagi ke kiri, masuk ke desa pemukiman warga. Nah, di sini yang pasti dilihat warga setempat dong. Namanya juga orang asing datang. Tapi sayangnya padi-padi di sini belum ditanamin. Jadi terlihat gersang gini. Sebuah desa yang indah yang berada di Kecamatan Nainggolan. Mantap.
melintas lagi. Nah, di sini nih baru ada beberapa ladang padi yang padinya lagi hijau-hijaunya. Kombinasi danau, bukit, dan hamparan hijau ladang warga cocok banget. Masya Allah, indah banget. Dapat pemandangan yang ciamik, cakep. Pemandangan cakep di jalan lintas. Di jalan lintas Pulau Samosir. Ternyata setelah dari kawasan hamparan hijau ladang warga tadi, aku pun sampai di perkotaan Kecamatan Palipi. Sampai di Pangururan, kita singgah dulu ke lapangan luas. Asik ya tempatnya. Berhenti sebentar di lapangan luas yang gak jauh dari pusat kota Pangururan, sekitar jam 3-an lewat 19 menit sore. Seru lihat anak-anak bermain layangan, tak sedikit juga melihat orang-orang mandi di sini. Ada juga yang mencuci kendaraannya, dan ada juga yang hanya sekedar duduk-duduk santai. Alhamdulillah, sesampainya di pusat kotanya, aku nggak banyak buang-buang waktu. Aku melintas di kawasan waterfront hanya sebatas ingin tahu aja. Setelahnya, aku pun langsung ke jembatan Tanoponggol. Di sini juga hanya singkat, hanya ambil beberapa foto dan video. Setelahnya aku pun bergegas balik. Dari sini pun aku hanya melintas saja di beberapa ikon Danau Toba, karena udah niat segera pulang ke rumah. Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan. Sudah dekat mau Menara Pandang Tele, dapat lagi salah satu view terbaik. Aku pun berhenti sejenak, ya hanya sekedar ambil momen saja sih. Terlihat Gunung Pusuk Buhit indah mempesona. Masya Allah. Tak begitu lama aku pun sampai di Menara Pandang Tele. Menara yang baru 1 tahun belakangan selesai pembangunannya. Sekarang menjadi ikon favorit wisata warga Sumut, bahkan nasional dan mancanegara. Bermotor hampir 1 jam dari Tele, akhirnya kita sampai di Simpang 3, di mana yang kalau belok ke kanan arah Medan, sedangkan ke kiri ke kota Sidikalang. Sana ke Medan, sana ke kota Sidikalang. Kita istirahat dulu bentar. Rengangi patat.
Dari kawasan wisata Sitinjau ini, aku pacu kencang terus nih, supaya tidak malam di jalur hutan Lai Pondom yang panjang banget. Karena motorku lampunya kurang terang, selain itu di jalur ini nggak ada pencahayaan. Ditambah lagi dinginnya luar. Kita memasuki kawasan hutan Lai Pondom Dairi. Sunsetan di Merek. Alhamdulillah kita udah sampai di Kabanjahe. Sesiapnya istirahat di Kabanjahe sekitar 30 menitan, perjalanan pulang aku lanjutkan tanpa berhenti lagi. Paling hanya mengisi bensin aja. Ternyata perjalanan sendiri banyak mengajarkan aku tentang melatih diri lebih mandiri dan bertanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri, menambahkan kemampuan mengatur keuangan, menjernihkan pikiran dari hiruk-pikuk perkotaan, lebih tahu kebudayaan setempat, bebas menentukan destinasi wisata, mengasah kemampuan atasi tantangan, mengembangkan rasa empati dan toleransi, menyadari potensi diri, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah sampai Binjai jam 11.50 malam. Udah dulu ya. Assalamualaikum.